Pembacaan daftar riwayat hidup Saudara Dr. Muhammad Rohis Komarudin, Sarjana Sains, Magister Sains, oleh Sekretaris Majelis. Daftar riwayat hidup. Muhammad Rohis Komarudin lahir di Pekalongan pada tanggal 22 Juli 1974. Adalah anak ke-1 dari Bapak Subaidi almarhum dan Ibu Uripah. Menikah dengan Retno Kustiah SSI dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Fatan Muhammad Alif. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48/M tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang bersangkutan diangkat sebagai peneliti ahli utama. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor 107/HK/2021, tanggal 10 Desember 2021 tentang pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset. Pendidikan formal, menamatkan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas di Pekalongan dari tahun 1987 sampai 1993. Memperoleh gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor tahun 1998, Magister Sains dari Institut Pertanian Bogor tahun 2005, dan Doktor bidang Geografi Penginderaan Jauh dari Ludwig Maximilian University of Munich, Jerman tahun 2010. Pendidikan non-formal, mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensinya antara lain Training of Remote Sensing and GIS for Disaster Mitigation di Bangkok tahun 2003, Training on Peer Review Publishing di Munich tahun 2009, Training on Project Manager for International Charter on Space for Major Disaster di Manila tahun 2013, Diklat Kepemimpinan tingkat 2 tahun 2015, Training and Upgrading GIS Remote Sensing and Spatial Infographic Design tahun 2021. Jabatan struktural, pernah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 8, tahun 2011 sampai 2014, dan Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh tahun 2014 sampai 2021. Jabatan fungsional, diawali sebagai Asisten Peneliti Madya Golongan 3B tahun 2001, Ajun Peneliti Muda Golongan 3C tahun 2003, Ajun Peneliti Madya Golongan 3D tahun 2005, Peneliti Ahli Madya Golongan 4A tahun 2007, Peneliti Ahli Madya Golongan 4B tahun 2014, dan Peneliti Ahli Utama Golongan 4D tahun bidang Teknologi Penginderaan Jauh dan Geomatika tahun 2021. Publikasi ilmiah menghasilkan 92 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding. Sebanyak 42 KTI tulis dalam bahasa Indonesia dan 50 KTI bahasa Inggris. Menghasilkan 4 hak kekayaan intelektual terdiri dari 1 paten dan 3 hak cipta. Pembinaan kader ilmiah, ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah yaitu sebagai pembimbing jabatan fungsional peneliti pada Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, pembimbing skripsi S1 pada Institut Pertanian Bogor, Universitas Winaya Mukti Sumedang, Universitas Sultan Agung Semarang, pembimbing S2 pada Universitas Indonesia, pembimbing S3 pada Universitas Indonesia, dan penguji disertasi S3 pada Institut Pertanian Bogor. Keanggotaan profesi ilmiah, aktif dalam organisasi profesi ilmiah sebagai anggota dan pengurus Perhimpi tahun 1999 sampai sekarang, anggota dan pengurus MAPIN tahun 1999 sampai sekarang, anggota Himpenindo tahun 2017 sampai sekarang, anggota International Remote Sensing and Earth Science Society tahun 2019 sampai sekarang. Tanda penghargaan, sebagai tim terbaik untuk mitigasi bencana berbasis teknologi satelit 2013, menerima tanda penghargaan Tangguh Award untuk kerja tim mitigasi bencana berbasis satelit dari BNPB tahun 2015, Pecora Award dan United States Geological Survey dalam tim International Charter Space dan Major Disaster tahun 2017, pelopor perubahan pembangunan zona integritas dari Kemenpan RB tahun 2020, dan penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik tahun 2020. Selesai.
Kandidat Profesor Riset Saudara Dr. Muhammad Rohis Komarudin, Sarjana Sains, disilahkan menyampaikan orasi pengukuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Iptek Penginderaan Jauh untuk meningkatkan kualitas deteksi permasalahan lingkungan dalam mendukung mitigasi bencana di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat menjadi sumber pengetahuan sebagai depan. Beberapa ilmuwan dunia mempelajari kejadian-kejadian bencana di Indonesia, termasuk ilmuwan Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang yang mempelajari karakteristik bencana di Indonesia sebagai bahan-bahan risetnya. Hal ini menjadi tantangan kita untuk memanfaatkan kondisi ini dalam upaya untuk melakukan mitigasi bencana di wilayahnya sendiri. Mitigasi bencana adalah kunci utama dalam mengurangi resiko bencana. Hal ini disampaikan berulang-ulang oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan dalam arahannya di forum-forum kebencanaan di Indonesia. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia berada di ring of fire yang memerlukan infrastruktur yang kuat untuk mitigasi bencana. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk membangun hal tersebut adalah penginderaan jauh. Selama karir saya menjadi peneliti, riset-riset yang telah dilakukan berhubungan dengan pemanfaatan penginderaan jauh untuk permasalahan lingkungan dan mitigasi bencana. Analisis pendugaan curah hujan dan kerawanan banjir dengan data satelit studi kasus Kota Semarang merupakan publikasi pertama dalam karir saya sebagai peneliti, hingga menginisiasi pengembangan 8 COVID Hub berbasis penginderaan jauh. Orasi ini menyampaikan perkembangan iptek penginderaan jauh untuk deteksi permasalahan lingkungan dan mitigasi bencana, saripati riset yang telah dilakukan, dan kontribusi dalam pengembangan riset di masa mendatang. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Perkembangan iptek penginderaan jauh saat ini sudah sangat cepat, dari penggunaan wahana kamera dengan burung dara, pesawat udara, satelit, dan saat ini wahana drone berkembang untuk memotret permukaan bumi. Demikian juga dengan teknologi nanosatelit yang berkonstelasi, memungkinkan untuk mendapatkan data satelit dengan resolusi temporal dan spasial yang tinggi. Seiring dengan perkembangan wahana, metode pengolahan data juga berkembang dari pengolahan manual hingga pengolahan berbasis machine learning maupun artificial intelligence. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan data dan pengolahan data penginderaan jauh yang semakin mudah. Pemanfaatan sudah sangat luas, dari awal hanya digunakan untuk kepentingan militer. Saat ini penginderaan jauh sudah digunakan di berbagai macam sektor, terutama permasalahan lingkungan dan kebencanaan. Pada dasarnya, perkembangan iptek penginderaan jauh, pemantauan lingkungan dan permasalahannya dibagi menjadi beberapa era, yaitu sebelum tahun 1972, di mana pengolahan data masih manual. Era tahun 1972 sampai tahun 2000,
mulai berkembang pengolahan data digital dengan ditandai peluncuran satelit Landsat 1 pada tahun 1972. Era tahun 2000 sampai 2010, di mana perkembangan pengolahan data resolusi spasial tinggi, perkembangan metode berbasis objek, pixel, dan subpixel berkembang pada era ini. Dan era tahun 2010 sampai sekarang ditandai dengan perkembangan teknologi big data, machine learning, dan artificial intelligence, dan IoT, sehingga penginderaan jauh untuk permasalahan lingkungan menjadi semakin murah, cepat, dan akurat. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Selama berkarir menjadi peneliti, riset-riset yang telah saya lakukan berhubungan dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk deteksi permasalahan lingkungan dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia. Jika dikategorikan, riset-riset tersebut dapat dibagi menjadi riset karakteristik lingkungan, riset perubahan lingkungan, deteksi parameter penginderaan jauh untuk peringatan dini bencana, pengembangan metode deteksi daerah terdampak, riset analisa akar permasalahan bencana, deteksi pemukiman sebagai lokasi krusial penanganan bencana, dan pengembangan platform informasi dalam penyampaian hasil-hasil riset. Berikut disampaikan saripati riset-riset tersebut dan peluang pengembangannya di masa mendatang. Riset karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan seperti topografi, penutup penggunaan lahan, bentuk lahan, jarak dari pantai, jarak dari sungai, jarak dari jalan, indeks vegetasi, dan parameter geobiofisik lainnya dapat diperoleh dan diturunkan dari data penginderaan jauh. Karakteristik lingkungan tersebut kemudian dianalisa untuk menentukan tingkat kerentanan atau resiko bencana. Penentuan tingkat kerentanan tersebut telah berhasil dengan baik diterapkan untuk kerentanan resiko banjir di Semarang, kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan, dan tsunami di pantai selatan Jawa dan Bali. Riset perubahan lingkungan. Penginderaan jauh mampu mendeteksi perubahan lingkungan seperti perubahan penutup lahan, penurunan muka tanah, deformasi, perubahan degradasi hutan, dan deforestasi. Perubahan-perubahan lingkungan ini selanjutnya digunakan untuk analisa faktor penyebab terjadi bencana dan peningkatannya. Riset perubahan lingkungan telah dilakukan dengan baik untuk analisa degradasi hutan di Kalimantan Barat, perubahan das Citarum, dan penurunan muka tanah di 5 kota Pantura, Jawa. Deteksi parameter penginderaan jauh untuk peringatan dini bencana. Parameter geobiofisik seperti curah hujan, suhu permukaan, suhu udara, dan indeks vegetasi dapat digunakan untuk peringatan dini suatu bencana. Pendugaan parameter cuaca seperti curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara telah digunakan sebagai input dalam sistem peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan. Penerapan peringatan dini kekeringan tanaman seperti Rob Water Stress Index dan beberapa penerapan peringatan dini gunung api juga telah dilakukan riset dengan baik. Pembangunan metode deteksi daerah terdampak bencana. Pengembangan metode deteksi daerah terdampak bencana dapat dilakukan dengan data sebelum dan sesudah bencana. Riset dengan Synthetic Aperture Radar atau SAR dan juga Normalized Difference Water Index telah dapat mendeteksi daerah terdampak banjir di Karawang dan Bandung. Riset deteksi daerah terkena letusan gunung api telah dilakukan untuk Gunung Merapi dan Sinabung, baik menggunakan data SAR maupun optis. Riset ini menghasilkan informasi berapa jumlah penggunaan lahan dan bangunan yang rusak akibat suatu bencana. Riset analisa akar permasalahan bencana. Salah satu riset yang dikerjakan adalah banjir rob yang terjadi di Pekalongan. Banjir rob di Pekalongan dari tahun ke tahun meningkat dan perlu dicari sebabnya. Riset menggunakan data Landsat pada tahun 1978 sampai tahun 2016. Riset ini menemukan bahwa perubahan beting gisik dan pantai menyebabkan banjir di Pekalongan lebih meluas. Riset lain untuk mencari akar permasalahan dilakukan di Kampung Pulo, Jakarta. Pada kejadian banjir yang terjadi setiap tahun, dapat diperoleh informasi bahwa Kampung Pulo terdapat di daerah meander sungai dataran aluvial yang memang adalah dataran banjir. Deteksi pemukiman. Pemukiman merupakan sentral dalam pandangan awal dalam memperkirakan adanya korban jiwa. Riset untuk mendeteksi pemukiman telah dilakukan dengan data optis dan juga Synthetic Aperture Radar untuk Cilacap dan Padang. Metode yang dikembangkan telah menghasilkan akurasi 75–85%. Metode yang sama telah diterapkan untuk
deteksi pemukiman di wilayah pegunungan, namun menghasilkan akurasi yang lebih rendah. Pengembangan platform untuk lebih efisien dan efektif penyampaian hasil riset, telah dikembangkan platform informasi berbasis Android yang diberi nama Pandora atau sistem pemantauan bumi berbasis Android. Platform informasi lainnya adalah platform digital service untuk kebencanaan. Dua sistem yang dibangun telah diberikan hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Riset-riset yang telah dilakukan kemudian dapat dikembangkan melalui simulasi perubahan lingkungan untuk mitigasi bencana. Jika dibandingkan dengan metode konvensional, metode simulasi perubahan lingkungan dengan penginderaan jauh memiliki keunggulan antara lain. Perubahan lingkungan dapat dideteksi dari tahun ke tahun. Uji validasi lebih mudah, cakupan data sangat luas, dan pengaturan simulasi perubahan lingkungan secara spasial dengan data penginderaan jauh lebih murah dibandingkan model simulasi perubahan lingkungan untuk mitigasi bencana dengan penginderaan jauh memberikan suatu inovasi yang lebih akurat, cepat, dan murah. Isu tenggelamnya DKI Jakarta dan juga beberapa kota Pantura Jawa menjadi perhatian untuk dikaji. Metode simulasi perubahan lingkungan digunakan untuk estimasi meluasnya banjir rob di Pekalongan. Metode simulasi diimplementasikan dengan memanfaatkan hasil analisa perubahan bentuk lahan, perubahan penurunan muka tanah, dan perubahan penutup lahan. Nampak banjir rob di Kabupaten Pekalongan semakin luas akibat adanya penurunan muka tanah. Riset simulasi perubahan ini juga digunakan untuk menguji perencanaan pembangunan tanggul untuk penanganan bencana. Model simulasi menjawab bahwa tanggul tanpa parapet tidak efektif menangani banjir rob dibanding dengan tanggul dengan parapet. Simulasi juga dilakukan untuk Das Citarum dan diperoleh proyeksi penutup lahan hingga tahun 2050 dan tingkat bahaya banjir di Bandung akibat perubahan Das Citarum. Metode juga telah diuji untuk DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Hasil uji coba ini telah menunjukkan bahwa metode simulasi dapat diimplementasikan ke wilayah yang lain. Model simulasi perubahan lingkungan juga telah dilakukan untuk estimasi jumlah korban akibat tsunami. Estimasi jumlah korban dapat disimulasi dengan data distribusi orang, baik siang dan malam, waktu kedatangan atau arrival time tsunami, dan waktu yang diperlukan seseorang untuk mencapai tempat evakuasi. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Hasil riset simulasi perubahan lingkungan untuk mitigasi bencana telah disampaikan ke pemerintah Kabupaten Pekalongan, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, baik secara langsung maupun berbagai media webinar. Hasil-hasil riset dapat mendukung program prioritas strategis atau major project pengamanan 5 kota Pantura Jawa dan program prioritas riset nasional penginderaan jauh untuk kawasan konservasi, pencegahan pencemaran, kebencanaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk kepentingan masyarakat, telah dikembangkan platform berbasis Android. Hasil-hasil riset yang telah dilakukan dapat dimasukkan dalam sistem tersebut dan dapat mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan fitur user feedback atau participatory yang dapat digunakan untuk memberikan masukan terhadap hasil riset sebagai bahan validasi. Dalam fitur tersebut memungkinkan masyarakat mengirimkan foto kondisi lapangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembelajaran atau learning dalam pembuatan model artificial intelligence untuk pengolahan data penginderaan jauh. Pada kesempatan ini, mengingat kemampuan teknologi penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk deteksi permasalahan lingkungan, rekomendasi yang dapat diusulkan adalah 1. Pemantauan lingkungan dan perubahan secara berkala sehingga dapat diketahui sejak dini permasalahan lingkungannya. 2. Kegiatan analisis daya dukung lingkungan suatu wilayah yang dapat membantu menginventarisasi tingkat daya dukung lingkungan suatu wilayah untuk digunakan dalam penentuan daerah prioritas untuk ditangani. 3. Jika bencana terjadi, deteksi cepat yang terkena dampak dapat segera dilakukan agar penanganan bencana lebih cepat dan mengurangi dampak susulan lainnya. 4. Penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan dan tata ruang
berbasis mitigasi bencana. Yang kelima, tentunya peran serta masyarakat dalam mengawasi kerusakan lingkungan dan pengetahuan kesiapsiagaan terhadap bencana perlu ditingkatkan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Dari paparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model simulasi perubahan lingkungan telah dapat diterapkan untuk analisa banjir rob Kabupaten Pekalongan, Das Citarum, dan estimasi jumlah korban bencana tsunami di pantai selatan Bali. Terbukti meningkatkan kualitas deteksi permasalahan lingkungan untuk mitigasi bencana. Hasil model simulasi berbasis penginderaan jauh tidak hanya dapat memperkirakan potensi bencana di masa mendatang, dapat juga memperkirakan penyebab terjadi bencana dan juga memperkirakan potensi jumlah korban jiwa terhadap suatu bencana. Penerapan model simulasi telah dilakukan untuk DKI Jakarta dengan performa baik. Untuk meningkatkan akurasi dan meminimalkan ketidakpastian atau uncertainty, pembedaan metode berdasarkan karakteristik wilayah tertentu menjadi pilihan. Hasil-hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembedaan karakteristik wilayah dalam membangun metode atau model memiliki akurasi yang lebih baik. Selain itu, dengan perkembangan teknologi machine learning, artificial intelligence, dan IoT yang semakin pesat, maka riset model simulasi perubahan lingkungan dapat menerapkan teknologi tersebut, sehingga deteksi permasalahan lingkungan untuk mitigasi bencana di Indonesia dapat menjadi semakin akurat dan cepat dan murah. Sebagai penutup, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan penginderaan jauh untuk deteksi permasalahan lingkungan dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia, yaitu 1. Peningkatan akurasi dan meminimalkan uncertainty dalam penerapan model untuk wilayah lain. Pemanfaatan teknologi big data, sistem otomatisasi, dan Internet of Things. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi hasil-hasil riset ke stakeholder yang menggunakan. Tantangan-tantangan tersebut yang harus dijawab dengan riset-riset di masa mendatang, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Deteksi permasalahan lingkungan lebih cepat diketahui secara dini dan dapat digunakan untuk mitigasi bencana. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga naskah orasi ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi penginderaan jauh dan biomatika. Dalam kesempatan kali ini, tak lupa terima kasih diucapkan kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, atas amanat dan penugasan sebagai peneliti utama di BRIN. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Laksana Trihandoko, MSc, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, atas dukungannya dalam penyelesaian naskah orasi ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Bambang Subianto, dan Sekretaris Majelis, Profesor Gadis Sri Haryani. Tim penelaah naskah orasi ilmiah, Profesor Edi Hermawan, Profesor Doniko Sadono, dan Profesor Dewayani. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PLT Sestama BRIN, Ibu Nur Tri Aries Swestining Tias, MA, dan Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Profesor Erna Sri Adiningsih. Panitia pelaksanaan pengukuhan serta pihak-pihak lain yang berkenaan dengan penyelesaian naskah orasi ilmiah ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam menjalani pendidikan, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SD, SMP, dan SMA yang telah membimbing dalam menempuh pendidikan dasar. Ucapan terima kasih kepada Prof. Handoko, Insinyur Abu Yamin Ahmad Nasir almarhum, Profesor Ahmad Bay almarhum, Profesor Rizal Dibur, dan Dr. Idung Risdianto yang telah membimbing penulis sampai jenjang S2 di IPB. Profesor Gunter Strun dan Profesor Rap Lubik yang merupakan dua Doktor Vater yang selalu sabar memberikan bimbingan dalam penyelesaian S3 di Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt dan Ludwig Maximilian University. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing di LAPAN, Bapak Dr. Mahdi Kartasasmita, Dr. Andes Bambang Teja Sukmana di Poling, Profesor Thomas Jamaluddin, Profesor Erna Sri Adiningsih, Dr. Andes Taufik Maulana MBA, Dr. Orbita Roswintiarti, Insinyur Agus Hidayat MSc,
Dr. Bidawi Hasim, dan Dr. Ratih Dewanti atas dukungan dan bimbingan selama ini dalam meniti karir di Lapan. Seluruh pegawai eks Pusat Pemanfaatan Pinggiran Jauh, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Jerman Indonesia Tsunami Early Warning Project dan juga teman-teman manajemen X8. Saya mengaturkan sungkem dan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Zubaidi almarhum dan Ibu Haja Uripah yang telah membimbing, mendidik dan memberikan doa atas pencapaian saya selama ini. Untuk istriku Rena Kustiah, selamat ulang tahun besok. Ini adalah hadiah untukmu. Dan anakku Fatan Muhammad Alif, terima kasih atas kesabaran, dukungan dan doanya untuk ayah dalam meniti karir sebagai peneliti. Seluruh adik-adikku dan keluarga besar baik di Jakarta, Pekalongan, Batu Malang, dan Garut, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas doa-doa selama ini. Terakhir, diucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat Profesor Riset menempati tempat yang ditentukan guna menerima widyamala serta piagam pengukuhan secara simbolis dari Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset. Widyamala dan piagam Profesor Riset.
Profesor Riset yang baru dikukuhkan dipersilahkan duduk di tempatnya kembali.